Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Kemudian bagian yang kedua yang menjadi persiapan kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan adalah kita merasa bahagia. Kita merasa gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Persiapkan diri kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan, perasaan bahagia, bukan beban. Ada juga orang yang menjadikan bulan Ramadan sebagai beban. Dia anggap bulan Ramadan sebagai bulan di mana kita dilarang untuk makan dan minum. Sehingga sebelum Ramadan, dia pergi berpesta, makan-makan, minum sepuasnya. Seolah-olah bulan Ramadan itu bulan dilarang kita makan dan minum. Padahal ada hikmah yang besar di balik larangan Allah untuk tidak makan dan minum ketika berpuasa itu. Maka hendaknya kita merasa bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Nabi SAW mengatakan, telah datang kepadamu bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang diwajibkan atasnya berpuasa, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapat kebaikan pada malam itu, tidak mendapatkan kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu, maka diharamkan kebaikan atasnya. Maka hendaknya kita bergembira, karena dengan kedatangan bulan Ramadan memberikan kita peluang yang besar, umur yang berberkah. Mungkin di antara kita ada yang tidak sampai umurnya 80 tahun, 84 tahun. Akan tetapi, dengan mendapati bulan suci Ramadan, kita mesti bergembira. Karena Allah memberikan keberkahan pada umur kita. Ketika kita mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Maka setelah dihitung, dikonversi, 1000 bulan itu sama kurang lebih dengan 84 tahun. Maka orang yang sholat pada malam Lailatul Qadar itu sama dengan orang yang sholat selama 1000 bulan atau 84 tahun. Orang yang membaca Al-Quran, mengaji pada malam itu sama dengan orang yang mengaji selama 84 tahun. Dan orang yang bersedekah pada malam itu sama dengan orang yang bersedekah selama 84 tahun. Bahkan nominalnya akan lebih besar karena akan dikalikan 1000, dikalikan 100. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya setiap amal kebaikan kita itu akan dilipat gandakan 10. Yang dari 10 ini kemudian berbuah menjadi 100 setiap bulirnya. Maka ketika dinominalkan orang yang bersedekah di malam Lailatul Qadar itu 10.000 saja dia sedekahkan, maka itu sudah sama nominalnya dengan sekian miliar. Apalagi kalau dia bersedekah 100.000, tidak pernah kita mungkin bersedekah sekian miliar, karena mungkin kita orang yang tidak punya. Akan tetapi dengan keutamaan bulan suci Ramadan, kita bisa mendapatkan keutamaan ini. Bersedekah sekian miliar hanya di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita persiapkan berkenaan dengan bulan suci Ramadan, persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan adalah persiapkan ilmu kita yang berhubungan dengan hukum-hukum puasa. Ini perlu kita ketahui. Karena ada sebagian umat Islam tidak mempedulikan masalah ini. Padahal ini masalah sangat penting. Kita pelajari, kita kaji, kita ketahui. Sehingga kita tidak salah-salah lagi di dalam berpuasa. Masih banyak kita jumpai di kalangan orang-orang Islam. Ketika berpuasa kemudian dia sering sekali meludah. Mengeluarkan air liur. Kenapa? Karena dia berpandangan bahwa
air liur itu membatalkan puasa. Padahal kajiannya, air liur itu tidak membatalkan puasa. Air liur itu tidak mengapa kita telan dan tidak membatalkan puasa. Pemahaman-pemahaman seperti ini perlu kita ketahui, perlu kita pelajari. Termasuk juga di dalamnya adalah mengetahui hukum-hukum yang lain. Contoh, berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu, kata para ulama, tidak membatalkan puasa. Ketika kita berwudu, selama kita berpuasa di siang hari bulan Ramadan, itu menurut ulama tidak membatalkan puasa. Karena tidak memasukkan air. Selama kita tidak melakukannya dengan tidak terlalu kuat. Tidak menghirup air dengan kuat. Sehingga bisa saja membatalkan puasa kita. Yang perlu kita perhatikan ketika kita berwudu di siang hari, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, maka yang perlu diperhatikan adalah jangan terlalu kuat menghisap. Ketika kita berkumur-kumur, insya Allah itu tidak mengapa, itu dibolehkan selama berwudunya tidak terlalu kuat istinsyak dan istinsaknya. Kemudian yang terakhir yang perlu kita perdalam di sini adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat sebagai penutup ini perlu kita perbaharui di dalam diri kita, yaitu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tak lagi kita semua mengetahui baru-baru saja kita pemilihan umum. Mungkin ada perbedaan-perbedaan, mungkin ada gesekan-gesekan, mungkin ada silaturahmi yang kurang kuat, renggang disebabkan karena pemilu. Maka saatnya lah kita bertobat, kita memohon ampun kepada Allah, kita bersihkan hati kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan dengan taubat ini Allah bersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Karena orang yang masih ada penyakit di dalam dirinya, masih ada kotoran-kotoran di dalam hatinya, maka orang tersebut tidak akan merasakan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan khusyuk di dalam salatnya. Dia tidak akan memaknai dengan baik puasanya, disebabkan karena masih banyak dosa-dosanya, masih ada dosa-dosa yang mestinya dia sudah bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Net TV yang insya Allah dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah yang Ya berikut ini. Allah ya Rahman